Kamu pengen jadi YouTuber, tapi bingung mulainya dari mana? Kamu pengen jadi YouTuber, tapi bingung mulainya dari mana? Nah, di video kali ini aku bakal nge-share ke teman-teman semua gimana cara membangun channel YouTube dari nol atau dari awal. Di tahun 2019 sampai tahun 2020 ini ada banyak sekali para YouTuber baru yang bermunculan, tapi nggak semua YouTuber ini bisa sukses dan menjadikan YouTube sebagai karirnya. Sebelumnya kita perlu tahu dulu kalau YouTuber itu ada dua tipe ya. Tipe yang pertama, channelnya emang udah punya nama, misalnya artis. Channel ini tuh nggak dibangun benar-benar dari nol ya. Kenapa? Karena sebelum mulai aja tuh mereka udah banyak pengikutnya. Nah, tipe yang kedua adalah tipe channel yang benar-benar dibangun dari nol, tanpa promosi, tanpa modal, tanpa koneksi sama sekali, seperti channelku ini. Aku bangun channel ini di tahun 2019 ya, pakai modal seadanya. Dari mulai nge-record, ngedit, sampai ngupload, itu semua aku lakukan di handphone. Ya, aku bersyukur di tahun 2020 ini channel ini sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube, dan semoga channel ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Tidak ada kata terlambat ya untuk memulai. Nah, dari pengalamanku ini aku ingin berbagi ke teman-teman semua tips-tipsnya gimana sih untuk memulai channel dari nol sampai sekarang. Tips yang pertama dan utama teman-teman udah tahu sebenarnya, yaitu mulai aja dulu. Segera mulai. Aku yakin sebagian besar dari teman-teman yang nonton video-video kayak gini tuh udah tahu gimana caranya bikin video, udah sering nonton gimana caranya menggunakan kamera, ngedit, dan lain sebagainya. Kalau udah nonton, udah punya ilmunya, tapi mungkin teman-teman belum ada kamera yang bagus, belum ada laptop, belum ada studio, belum ada ini, itu, segala macam. Kalau nunggu semua alat-alatnya lengkap, sempurna, teman-teman gak akan pernah memulai. Stop perilaku seperti itu. Mulai aja dulu pakai alat seadanya yang teman-teman punya. Kalau teman-teman punyanya handphone, ya udah mulai aja dulu pakai handphone. Contohnya aku mulai dari nge-record, ngedit, sampai ngupload, semua aku lakukan di handphone. Jangan takut videomu jelek, ikuti aja prosesnya, percaya diri, mulai aja dulu. Karena orang-orang bilang kita akan bisa karena kita terbiasa. Yaitu seiring berjalannya waktu kita belajar. Yang namanya orang belajar pasti ada kesalahan ya. Jarang sekali kita temukan orang belajar itu tanpa kesalahan. Pasti juga akan ada komentar-komentar, masukan-masukan, kritik, dan saran. Nah, kita belajar dari sana. Dan aku yakin lama-lama kita juga akan terbiasa. Tips kedua, tentukan konten video. Nah, kalau teman-teman udah ngupload video, setelah itu teman-teman wajib nentuin mau ngebahasnya apa. Kalau bisa, sesuai dengan hobinya teman-teman ya. Misalnya teman-teman hobinya memasak, ya udah kalau bisa buat channel tentang memasak. Bahas aja mulai dari peralatan-peralatan masaknya mungkin, kemudian berbagi resep-resep masakan, membuat makanan yang lagi viral. Ada banyak sekali yang bakal bisa kita bahas dari situ. Usahakan untuk bikin konten yang emang bener-bener teman-teman kuasai ya. Jangan kayak aku, kadang aku bikin konten tuh yang enggak aku kuasai atau di luar penguasaanku. Ya, contohnya videoku sekarang dan beberapa video itu ya campur sari alias gado-gado. Ya, kalau teman-teman bikin video atau konten yang nggak dikuasai, itu nggak bakalan continue nanti upload videonya. Karena apa? Karena satu atau dua video aja itu bakalan
nggak bisa dilanjutkan lagi karena kehabisan ide atau kehabisan bahan. Sekarang kita masuk ke tips yang ketiga, tetap fokus. Nah, kalau teman-teman udah nentuin kontennya apa, misalnya tentang memasak, ya udah konsen dan fokus aja di bidang memasaknya. Jangan melebar kemana-mana. Nanti kalau misalnya channelnya udah gede, barulah bisa melebar. Nah, saran aku memang untuk para YouTuber pemula wajib membuat konten itu ya spesifik ya. Karena kalau kita bikin konten yang campur aduk, channel yang campur aduk itu bakalan susah dapetin subscriber. Tips keempat, bangun subscriber secara natural. Jangan dibuat kayak misalnya sub for sub, itu gak oke banget ya. Dan jangan sekali-sekali membuat komentar yang kayak kunjungi channelku ya. Itu menurutku caranya gak oke banget untuk menambah subscriber. Usahakan komentar teman-teman itu sesuai dengan isi video yang teman-teman tonton. Misalnya teman-teman nonton video review skincare, ya udah teman-teman harus berkomentar seputaran skincare itu atau efek si pemakai skincare-nya. Aku yakin kalau ada informasi dan manfaat yang bisa didapat mereka dari komentarnya teman-teman, aku yakin mereka juga bakalan ngecek channelnya teman-teman. Tips kelima, manfaatkan sosmedmu. Ikuti grup-grup atau komunitas-komunitas yang bahasnya tuh emang sesuai dengan topik dari video teman-teman. Lakukan ini secara perlahan, jangan berlebihan. Aku yakin sedikit demi sedikit, semakin lama subscriber teman-teman juga akan meningkat. Tips keenam, ikuti aturan YouTube. Kalau emang YouTube melarang kita untuk membuat konten-konten kekerasan misalnya, ya udah kita jangan membuat konten kekerasan. Pelajari lagi tentang peraturan-peraturan YouTube. Tips yang ketujuh, usahakan teman-teman bikin konten yang banyak dicari di YouTube. Ya walaupun akhirnya hobi dan idealisme kita akan kalah dengan konten yang emang banyak diminati oleh penonton ya. Gak apa-apa, usahakan aja tetap bikin konten yang sesuai dengan hobi kita dan juga masih banyak diminati oleh penonton. Segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama para YouTuber pemula. Kalau emang teman-teman merasa video ini menginspirasi dan bermanfaat, jangan lupa di like, comment, subscribe